Ya, masih melanjutkan cerita series Main Api yang makin kesini makin seru aja guys. Di scene awal kita diperlihatkan Citra yang sangat kecewa dan marah kepada Alex karena dia sudah tahu perselingkuhannya dengan Nadine. Di sana Bimo juga membela nih bahwa ini adalah ulah Nadine. Baginya Nadine adalah cewek gila yang sangat terobsesi dengan Alex. Alex mau pergi gimana pun, Nadine tetap mepet ngejar. Hai, mau makan di sini? Iya, mau makan. Pindah ke restoran, ia tak sengaja bertemu dengan Daniel. Lalu ia menanyakan kepada Lara tentang keadaan rumah tangganya. Karena tidak ada waktu, Lara tidak menanggapi Daniel, lalu pergi dari sana. Nah, tak selang lama, Daniel yang masih stay di sana bertemu dengan Alex dan mengajaknya ke satu tempat untuk membahas sesuatu. Galeri! Bangsat lu, Alex! Lara tuh... Namun kenyataannya Daniel langsung menghantam Alex pada saat itu juga untuk melampiaskan kekecewaannya karena sudah mengkhianati Lara. Namun peristiwa pemukulan ini tidak diceritakan kepada Lara. Alex mengatakan kepada Lara jika dia terluka akibat pembegalan ketika dia pulang. Sementara itu Bimo masih membantu Alex demi bisa jauh dari Nadine. Rupanya ia telah menyuruh salah satu anak buahnya untuk membuntuti dan merekam semua aktivitas Nadine. Hal ini dikarenakan Bimo sangat curiga dengan motif selingkuh yang dilakukan oleh Nadine. Sehingga pada saat itu akhirnya Bimo pun mengetahui andai saja Nadine ketahuan selingkuh, maka Nadine tidak akan mendapatkan harta warisan Erwin Chandra. Ya, hal ini diketahui Bimo dari anak buahnya setelah dia membuntuti Nadine yang sedang berbicara di sebuah kafe bersama Daniel. Dengan kejadian ini, Bimo kembali mengancam Nadine. Bila masih saja mengganggu Alex, maka dia akan memberitahu Daniel soal perselingkuhannya dengan Alex. Nadine gak diam saja, dia selalu melakukan berbagai cara. Dan ya benar, ia meminta bantuan salah satu anak buah dari Erwin Chandra. Rupanya Nadine akan melakukan aksi jahat, yaitu menewaskan Bimo. Paling cuma bisa kasih tahu ke Daniel soal perselingkuhan kamu. Dan warisan itu akan tetap menjadi milik saya selamanya. Ya, singkat saja, pada saat itu Alex, Bimo, dan Nadine sedang berada di sebuah proyek. Bimo tampak tidak nyaman dengan helm proyek yang dia pakai, dan ternyata di dalamnya terdapat laba-laba. Siapa lagi kalau bukan ulah Nadine. Bimo sangat ketakutan, bahkan sampai tidak mau memakai helm tersebut. Sampai akhirnya Bimo harus tertimpa balok yang terjatuh dari lantai 2. Yang ternyata balok tersebut sengaja dijatuhkan oleh anak buah Nadine. Gara-gara kejadian ini, Bimo harus dirujuk ke rumah sakit, dan efek dari kejadian ini ibunya Bimo menyampaikan pesan kepada Alex jika Nadine kini menggantikan semua tugas dari Bimo di kantor. Dan itu artinya Nadine akan sering bertemu dengan Alex. Ya, hal ini dimanfaatkan oleh Nadine untuk terus menggoda Alex agar Alex mau berhubungan dengannya. Tapi Alex yang sudah risih dengan Nadine menolak hal tersebut. Kayak gini kayaknya enak deh, nggak ada orang. Pak Bimo sudah melewati masa kritisnya. Di rumah sakit, Bimo terlihat mengerang kesakitan. Dokter mengatakan kepada keluarganya Bimo sudah melewati masa kritisnya. Namun kondisi tangan dan kakinya belum bisa digerakkan dan belum bisa berbicara. Sementara Alex mengantar Lara ke restoran karena ingin membelikan makanan buat Citra. Di situ Alex menunggu Lara. Tak lama kemudian ada Daniel yang nyamperin. Daniel mengatakan bahwa dia tidak akan ngomong ke Lara soal perselingkuhan Alex. Bahkan Daniel beri pesan ke Alex agar lebih fokus ke keluarga dan jangan hianati mereka. Dan setelah itu Daniel meminta maaf kepada Alex atas pemukulan kemarin dan mengajaknya berdamai. Lu yang selalu diharapin dia bisa selalu ada untuk dia. Kembali ke rumah sakit, Nadine menjenguk Bimo, juga membawakan sesuatu untuknya. Di sana Bimo tampak ketakutan adanya Nadine, tapi Bimo belum bisa berbicara. Di luar, Citra meminta Nadine untuk menjauhi Alex. Tak hanya itu, Citra juga mengancam Nadine. Tapi ia gak takut, bahkan ia mengancam balik. Entah tahu dari mana Nadine tahu aib Citra yang dulunya pernah selingkuh dengan pria lain. Sehingga Citra tampak ciut dan tak berkata apa-apa.
utang besar sama kita. Dan belum dibayar. Ya, singkat cerita, Daniel terlihat sedang mengobrol dengan Pak Lukman, yang juga merupakan ayahnya. Di situ ternyata diceritakan Erwin Chandra mempunyai hutang yang sangat besar kepada Pak Lukman. Ia menaruh dendam ke Erwin karena merasa ia telah tertipu olehnya. Sehingga Pak Lukman memerintahkan Daniel untuk terus mengungkap skandal dari Nadine. Seperti kita tahu, bila Nadine terbukti selingkuh, maka semua harta warisan Erwin Chandra akan dihibahkan ke yayasan, di mana Pak Lukman mempunyai kepemilikan saham di yayasan tersebut, sehingga mereka bisa mengatur dana itu sebagai bayar hutang dari Erwin Chandra. Nah, hal inilah Daniel harus membuntuti semua aktivitas dari Nadine, termasuk saat Nadine sedang membelikan sebuah jam tangan mahal yang akan diberikan kepada Alex. Rupanya Daniel kesulitan menemukan bukti yang kuat soal perselingkuhan Nadine dan mengatakan kepada ayahnya, tapi malah aksinya itu diketahui Nadine. Ia tahu jika dia sedang dibuntuti oleh Daniel, lalu Nadine malah memasang alat pelacak GPS di mobil milik Daniel, agar Nadine bisa melacak dengan mudah di mana keberadaan dari Daniel. Lalu sementara itu Nadine mencoba memberikan jam tangan yang sudah dibeli kepada Alex, namun sayang Alex menolak pemberian dari Nadine. Hal itu dikarenakan Alex sudah semakin lengket dengan istrinya Lara, sudah berjanji tidak akan mengkhianati istrinya. Tapi diam-diam Nadine malah menyimpan jam tangan itu di tasnya Alex, yang akhirnya jam itu diketahui Lara. Dan terpaksa Alex lagi-lagi harus berbohong ke istrinya. Dikasih sama Pak Pandu. Sampai di malam itu, Lara dan Alex melakukan hubungan suami istri. Namun saat berhubungan, Alex malah membayangkan Nadine sampai Alex mendorong istrinya. Namun sesaat, Alex sadar dan langsung meminta maaf kepadanya. Ya, di sisi lain, di luar dugaan, Nadine ternyata sudah positif hamil. Nadine sampai memeriksa kandungannya di USG dan dokter mengatakan jika Nadine sudah hamil 3 bulan. Hal ini coba dikatakan kepada Alex, namun sayang Alex tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nadine. Meski Nadine sudah memperlihatkan bukti kepada Alex. Dengan emosinya, Nadine pun menantang Alex untuk membuktikannya ke dokter. Dan apakah Alex akan bertanggung jawab atas kehamilan itu? Dan apa benar bayi yang dikandungnya itu anak Alex? Kita akan bahas di video selanjutnya.